Poco X6 Pro, smartphone yang harganya sangat terjangkau. Ini handphone keren banget, asli rekomen untuk temen-temen yang suka untuk multitasking, mencari performa. Jos banget pokoknya nih smartphone ya. Langsung saja aku bahas spesifikasi tentang Poco X6 Pro ini, bray. Yang pasti sinyalnya udah 5G, ada IP rating IP54 yang artinya tahan percikan air ataupun debu. Layar yang digunakan AMOLED 120Hz, support HDR10+, kecerahan maksimalnya support sampai 1800 nits. Ukuran layar 6,7 inci yang lumayan besar, resolusinya di atas Full HD atau bisa disebut dengan 1,5K, jadi di bawah 2K, dan ini udah lumayan detail banget kalau untuk tampilan layar. Perlindungan layarnya menggunakan Corning Gorilla Glass 5. OS-nya sudah menggunakan OS terbaru dari Xiaomi, yaitu HyperOS, bukan MIUI lagi ya. Jadi HyperOS ini ibaratnya versi terbarunya dari MIUI yang tampilannya lebih baru, masih perbedaannya masih tipis-tipis dibanding MIUI. Kemudian sudah disupport dengan Android 14, jadi Android terbaru udah disematkan di Poco X6 Pro ini. Chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan 4 nanometer. Kenapa ada ultranya? Karena dituning lebih tinggi lagi dari Dimensity 8300 biasanya. Ibarat kalau motor Matic dengan CC yang sama, yang satunya main kirian, yang satunya standar. Nah, yang main kirian ini yang lebih kenceng, ibaratnya dituning lebih tinggi, yaitu yang versinya Ultra ini, bray. Jadi oke banget untuk gaming pastinya, dan bahkan skor Antutunya aja itu di atas Snapdragon 8 Gen 1. Jadi memang udah lumayan tinggi. Untuk RAM-nya menggunakan RAM 12GB LPDDR5X, internal storage-nya di 512GB. Tipe internal storage-nya menggunakan UFS 4.0. Untuk lensa kamera utamanya 64 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS. Lensa keduanya 8 megapiksel untuk ultra wide angle. Lensa ketiganya 2 megapiksel untuk lensa makro. Videonya support sampai 4K 30 fps. Kalau mau ke 60 fps diturunkan ke Full HD, dan juga udah support AIS. Lensa utamanya udah support OIS, videonya AIS, paket komplit pokoknya ya untuk urusan kamera. Selfie kameranya resolusi 16 megapiksel, untuk perekaman videonya di Full HD 60 fps, dan ini video perekaman kamera selfie-nya udah ada AIS-nya jadi stabil. Sudah menggunakan stereo speaker juga, mantep banget, tapi dia nggak ada lubang jack audio. Jadi buat temen-temen yang pengen pakai headset model kabel di Poco X6 Pro ini, paling nggak cari headset yang colokannya model Type C. Banyak di online bisa teman-teman cari. NFC ada, ear blaster pastinya ada. Fitur yang dipertahankan dari Xiaomi, USB-nya sudah menggunakan Type C pastinya. Fingerprintnya di layar, yang biasa Xiaomi itu fingerprintnya rata-rata di bodi samping, kali ini bener-bener di layar. Cakep. Kapasitas baterainya di 5000 mAh, lumayan gede. Fast chargingnya di 67 watt, gede juga. Untuk pilihan warnanya ada 3, yaitu hitam, kuning, dan grey. Yang paling oke sih kalau menurutku ya warna kuning ya, karena lebih beda dari yang lain-lain. Untuk harganya dari Poco X6 Pro ini, teman-teman bisa cek aja link pembelian yang udah aku sematkan di deskripsi video ini. Terus kemudian di sini aku ingin ngebahas kelebihan dan kekurangan dari Poco X6 Pro. Dari segi layar gak ada kekurangan karena udah menggunakan AMOLED menurutku ya, dan kecerahan layarnya tinggi, refresh rate-nya juga tinggi, resolusi layarnya juga tinggi 1,5K, ukurannya gede. Paling nggak kekurangannya untuk orang-orang yang nggak suka dengan layar yang besar, mungkin ini kurang rekomen ya, bray. Kemudian dari segi chipsetnya, kelebihannya mantep di Dimensity 8300 Ultra ini, dimana chipset ini udah dituning lebih kenceng dari standarnya, jadi udah otomatis gesit lah untuk satset. Terus sudah menggunakan 4 nanometer juga. Pilihan RAM-nya juga bagus ya, di 12GB, dan udah menggunakan LPDDR5X.
UFS 4.0 juga untuk internal storage-nya yang 512 GB, dimana LPDDR5X dan UFS 4.0 itu biasanya disematkan di smartphone seharga 10 jutaan ke atas, dan Poco menyematkannya di handphone seharga 4 jutaan ini. Makanya ini keren banget bray, jadi ini rekomen banget untuk teman-teman yang mempunyai budget di bawah 5 juta. Asli serius banget ini. Terus lensa kameranya bagus di 64 megapiksel, udah ada OIS-nya. Cuman sayangnya di sini lensa ultrawide-nya disematkan 8 megapiksel. Kenapa nggak disematkan 13 megapiksel aja? Pasti makin detail nanti hasil tangkapan ultrawide-nya. Terus kelebihan lainnya adalah perekaman videonya udah stabil. Untuk kamera belakang atau depan ya udah ada AIS-nya juga, udah support 60 fps juga. Selfie kameranya yang sangat aku sayangkan disematkannya 16 megapiksel, tapi untuk dari segi harganya oke. Ini udah cukup di 16 megapiksel. Kelebihan berikutnya dual speaker ya, pastinya itu keren banget. NFC IR blaster ada, kemudian baterainya gede 5000 mAh, fast charging-nya cukup sesuai harga di 67 watt. Jadi handphone ini cukup worth it sih digunakan, hampir gak ada cacatnya ya, hampir tipis banget kelemahannya untuk beberapa kelemahan yang aku sebutkan tadi. Tapi ini sifatnya subjektif menurutku ya bray. Kalau teman-teman menganggap kelemahan yang aku sebutkan tadi masih bisa ditoleransi, is okay, nggak masalah. Mungkin teman-teman punya kelemahan sendiri kepada Poco X6 Pro ini, monggo silahkan. Jadi tapi pendapatku ini menurut pendapatku pribadi yang aku lihat sendiri untuk Poco X6 Pro ini. Mau ngingetkan lagi untuk teman-teman yang mau melakukan pembelian Poco X6 Pro ini, harga dan link pembeliannya udah aku sematkan di deskripsi video ini. Langsung dicek aja, langsung dicek out handphonenya. Soalnya ini biasanya stoknya cuma dikit, jadi cepat habis. Jadi jangan ditunda-tunda untuk pembelian Poco X6 Pro ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.